Orang harus paham ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warganet yang berbahagia, kita bersyukur hidup di Indonesia sebagai negara yang merdeka, sebagai tanah air kita. Mari cintai tanah air kita ini agar kita bisa melaksanakan perintah Allah dengan sebaik-baiknya. Dengan tingkat kepuasan yang akan sampai 82,2%, banyak yang meyakini, analis politik satu suara mengatakan bahwa Jokowi adalah Kingmaker 2024. Calon presiden pada Pilpres 2024 nanti harus dapat menggait suara para pemilih muda yang mendominasi pemilih pada Pilpres mendatang. Hasil survei menunjukkan para pemilih muda, khususnya generasi Z, ternyata lebih condong memilih Prabowo Subianto sebagai calon presiden. Pemilihan umum telah memanggil kita, seluruh rakyat menyambut gembira. Keberadaan Gen Z atau warga berusia 17 sampai 26 tahun di Indonesia mencapai 29% dari total penduduk. Ini mengartikan mayoritas pemilih pada pemilu 2024 mendatang didominasi Gen Z dan juga milenial di angka hampir 60% dari total pemilih sebanyak 205 juta. Pemilih muda tentunya menjadi incaran pada pemilu mendatang karena menjadi penentu perolehan suara. Dari sisi populasi, kelompok pemilih muda itu menjadi basis pemilih yang cukup besar, terutama di DPT pemilu 2024 mendatang. Masing-masing capres-cawapres juga harus memetakan, karena masing-masing kelompok pemilih muda memiliki karakteristik yang berbeda, mulai dari pemilih muda di segmen perkotaan maupun di segmen pedesaan. Untuk menggait suara pemilih muda, 3 bakal calon presiden Prabowo Subianto, Ganjar Pranowo, dan Anies Baswedan kini kian aktif di media sosial. Mengingat media sosial menjadi platform paling digemari Gen Z. Gaya komunikasi pun mulai dirubah untuk bisa menyasar Gen Z, seperti Prabowo yang mengajak makan siang para influencer beberapa waktu lalu. Begitu juga dengan Ganjar Pranowo yang meminta para relawan untuk merangkul pemilih muda. Mereka butuh ruang baca, mereka butuh ruang ekspresi, menyanyi, melukis, menari, bersahabat, nongkrong, nge-game. Mereka butuh itu, kita mesti hadir di sana. Ini model kampanye yang sedang kita siapkan, yang saya kasih judul NATO Strategi. Lebih kecil, lebih berbasis pada komunitas, dan lebih solutif. Berdasarkan hasil survei Indikator Politik Indonesia per Mei 2023, Prabowo Subianto merupakan sosok yang paling banyak dipilih generasi Z sebagai calon presiden. Tercatat, 43,6% pemilih Gen Z lebih condong memilih Prabowo. Terpaut tidak terlalu jauh, Ganjar Pranowo juga dipilih Gen Z namun persentasenya tidak setinggi Prabowo. Ganjar justru lebih dilirik baby boomers atau yang berusia 55 tahun ke atas. Padahal, Ganjar adalah sosok yang paling aktif di hampir seluruh lini media sosial. Sedangkan Anies Baswedan dipilih oleh lebih dari 20% pemilih Gen Z. Potensi suara Gen Z maupun pemilih muda yang sangat besar pada Pilpres mendatang harus menjadi perhatian. Para capres harus mampu membaca kebutuhan para Gen Z terhadap sosok pemimpin yang akan dipilihnya. Satu fakta yang tidak bisa kita pungkiri adalah Ganjar Pranowo berdasarkan salah satu lembaga survei dinilai sebagai sosok yang dalam tanda kutip ya merajai di media sosial, tetapi di sisi lain kita lihat hasil survei Indikator Politik menunjukkan bahwa ternyata bukan yang paling dituju oleh atau bukan yang paling disenangi oleh para generasi muda begitu. Nah, ini apa yang dipandang salah atau dipandang kurang tepat sasaran begitu, Mas Arya Bima? Oh iya, tentang masalah popularitas. Di lembaga-lembaga survei ini yang mengetahui nama Ganjar Pranowo itu kan sekitar baru 80% sampai 85% di masing-masing lembaga survei, termasuk yang di tempatnya Pak Burhanuddin. Tahu bahwa Ganjar itu mencalonkan, pas Ganjar ini mencalonkan presiden, itu juga baru sekitar 77%. Benarnya seluruh media, baik itu mainstream, online, dan media sosial, kita sekarang ini juga baru berusaha popularitas nama Ganjar sebagai calon presiden ini menjadi hal yang penting. Kemudian
memberikan aksentuasi mengenai hal-hal yang terkait segmented termasuk Gen Z, termasuk para buruh tani, termasuk kalangan pekerja, ini memang masih nanti step kedua. Yang sekarang ini kami prioritaskan kan startnya antara Pak Prabowo dan Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo, ini memang tingkat popularitasnya itu masih tertinggal. Masih 17% orang yang belum tahu Ganjar Pranowo dan hanya sekitar 70-75 yang tahu bahwa Mas Ganjar Pranowo ini mencalonkan sebagai calon presiden. Ini tugas utama dari tim yang ada, bahwa kalangan Gen Z itu akan menjadi segmented, itu bukan lagi wacana, tapi memang keteladanan dari para kader-kader milenial Gen Z yang ada di PDI Perjuangan ini merupakan suatu cara yang didrive oleh partai untuk menunjukkan kinerja yang bagus, bahwa hasilnya sekarang Pak Prabowo dan Mas Andre Rosadi tertarik menarik Pak Gibran atau Mas Wali Kota ini kan by proses kan itu produk dari cara pembekalan kader partai PDI Perjuangan terhadap para wali kotanya dan bupatinya yang setiap kali kita adakan sekolah partai. Jadi kita tidak bayang-bayang, lihat saja bupati wali kota PDI Perjuangan hampir semua standar bagaimana mengelola ruang publik, bagaimana mengelola pasar tradisional, bagaimana fasilitas pendidikan, bagaimana terkait dengan hal yang menyangkut administrasi kependudukan. Ini adalah hal-hal 8 janji bupati dan wali kota muda-muda ini supaya mereka membuat kebijakan itu harus berorientasi pada kebijakan publik. Inilah yang saya kira menjadi akibat kalangan-kalangan populis milenial dari PDI Perjuangan ini sekarang menjadi ya gadis cantik untuk ditarik ke sana kemari, dan kami percaya tidak mudah menarik Mas Gibran dan pattern bondingnya pendukungnya, karena memang track record 10 tahun Pak Jokowi dengan Pak Prabowo ini akan sulit untuk dibuat corrective action membalikkan dukungan itu begitu saja kepada Pak Prabowo. Pak Andre yang sekarang ini luar biasa mengglorifikasi, kelihatan Pak Prabowo lebih teduh, lebih smart, lebih smile. Saya kira perubahan yang serupa juga terjadi di Andre Rosadi sekarang. Oke, baik, saya ke Mas Andre, Pak Aryabima. Mas Andre, kalau kita melihat data DPS dari KPU yang dirilis beberapa bulan yang lalu, sebanyak 56,39% ini kan pemilih muda, sangat seksi untuk disasar. Ketika Prabowo sudah dinilai lebih condong disukai oleh para pemilih muda, apakah nanti dalam memilih figur bacawa pres yang sampai dengan saat ini juga belum diumumkan oleh Prabowo juga menjadi pertimbangan ini, bacawa pres dengan pemilih muda? Ya, tentu seluruh pertimbangan akan diambil oleh Pak Prabowo untuk mengunci kemenangan, ya. Jadi seperti yang disampaikan Mas Bima tadi dan juga Burhan, semua tujuannya sama. Bagaimana Pak Prabowo atau Mas Ganjar atau Mas Anies, tiga-tiga aja punya tujuan yang sama, menang Pilpres 2024. Nah, siapa figur cawapres? Sekali lagi tentu nanti waktu yang tepat dan momentum yang pas, Pak Prabowo dan Gus Muhaimin akan mengumumkan siapa cawapres, ya. Karena sekali lagi, ya, dalam kesempatan ini saya tegaskan sekali lagi, Gus Muhaimin adalah pemegang kunci Inggris cawapres Pak Prabowo. Jadi tunggu saja Gus Muhaimin pulang haji dulu. Seperti itu, Mas Rento. Berarti tetap akan dijadikan bahan pertimbangan utama, ya, meskipun Prabowo ini sampai dengan saat ini juga sudah paling diminati oleh para pemilih milenial. Seluruh kajian, seluruh survei, Litbang Kompas, ya, indikator, carta politika, bahkan SMRC yang biasa membela Mas Ganjar, tapi survei nggak dirilis di Juni ini kan menarik juga. Nah, gitu. Mas Bimo agak kaget, ternyata survei SMRC terakhir Pak Prabowo tambah jauh di atas Mas Ganjar, sudah di atas margin error, ya. Saya nggak dirilis, ya, Mas. Itu kan memberikan masukan kepada kami semua bagaimana terus mengevaluasi dan bekerja lebih keras lagi. Bahkan saya saja sebagai ketua DPD Gerindra Sumatera Barat lebih rajin lagi turun ke dapil. Kalau dulu 3 hari, sekarang seminggu, bahkan lebih dari 1 minggu keliling dari kampung ke kampung meyakinkan masyarakat untuk memilih Pak Prabowo. Dan alhamdulillah bukan hanya serangan darat dari kampung ke kampung. Bagaimana teman-teman di Gerindra dan pendukung Pak Prabowo itu konten media sosial pun menarik bagi masyarakat, bukan hanya masyarakat umum baby boomers, tapi juga lihat sendiri bagaimana konten-konten Pak Prabowo dan konten-konten teman-teman di Gerindra itu jauh lebih menarik bagi kalangan milenials, bukan sebatas mohon maaf Mas Bimo lari-lari pagi saja gitu loh. Oke, baik, saya kembali ke Mas Burhan. Mas Burhan, kalau Anda baca petanya, ya, dari Pilpres 2019 menuju ke Pilpres 2024 ini, ada tidak pergeseran selera para pemilih muda ini terkait dengan karakter baca pres dan bacawa pres? Kalau kita lihat data historis, ya, sebenarnya pemilih muda ini dari dulu pangsa pasar Pak Prabowo.
Jadi pemilih Pak Jokowi itu satu pemilihnya relatif lebih tua, kedua perempuan, tiga pemilih tinggal di desa. Kalau pemilih Pak Prabowo di 2014 dan 2019 itu relatif lebih muda, kemudian pendidikan menengah atas, tinggal di kota. Sekarang kan strategi Bung Andre adalah pangsa pasar lamanya dipertahankan, kemudian mencoba masuk ke pendukung tradisional Pak Jokowi, kan begitu. Makanya kemudian ada sedikit gesekan kan dengan pendukung Mas Ganjar, karena Mas Ganjar berharap basis utama pendukung Pak Jokowi masih melirik Mas Ganjar. Tapi poin saya sendiri dari awal nggak kaget kenapa anak muda di survei-survei indikator atau Kompas itu cenderung ke Pak Prabowo, karena sebelumnya juga demikian polanya. Justru yang sedang kita cari adalah mengapa anak muda tertarik dengan karakter Pak Prabowo. Apakah faktor ketegasannya, apakah faktor karakternya, apakah faktor latar belakangnya sebagai pemimpin yang punya background militer, itu yang belum tuntas, yang belum terjawab di survei-survei. Kalau dari sisi jawaban mengapa anak muda ke Pak Prabowo dari 2014 demikian. Nah, saya melihat mungkin salah satunya adalah Pak Prabowo ini kan kalau masuk di media sosial memang agak lain. Jadi beliau tidak... Agak lainnya gimana tuh, Mas Burhan? Lainnya begini, Reno ya. Akun Pak Prabowo baik di IG atau di Twitter itu dia tidak lecturing, jadi dia tidak menggurui kan, dia hanya bicara misalnya menampilkan gambar. Ingat gak waktu kita mendapatkan emas ya, atlet bulu tangkis kita itu Pak Prabowo hanya menampilkan gambar merah putih, kemudian atlet kita waktu itu pasangan ganda putri yang menghormat bendera merah putih tanpa ada gambar Pak Prabowo sama sekali. Coba lihat banyak politisi itu umumnya kan mereka yang pengen nongol ketika misalnya atlet kita yang menjuarai satu pertandingan atau satu event olahraga. Pak Prabowo lain, saya tidak tahu siapa yang megang akun IG-nya, tetapi karakter semacam ini mungkin menarik buat anak muda karena dianggap politisi itu ya sebaiknya lebih memberi tempat buat anak-anak bangsa tumbuh. Nah, karakter semacam ini mungkin perlu juga dilakukan tanpa menghilangkan karakter asli Mas Ganjar atau Mas Anies. Mas Anies menurut saya kalau kita lihat akun-akun medsos ya itu lebih banyak bicara kinerja kan. Nah, mungkin anak muda nggak seluruhnya tertarik dengan isu achievement. Mungkin perlu juga sentuhan-sentuhan emosional atau sentuhan-sentuhan yang khas anak muda. Oke, baik Mas Burhan. Baik, kita nantikan ya. Sedikit ya. Termasuk misalnya akun partai-partai ya, saya sebenarnya tidak ingin memuji terlalu jauh ya, takut Bung Andre kegedean kepala gitu ya. Akun Partai Gerindra itu menurut saya agak unik. Coba cek. Nah, karena mereka lebih interaktif gitu ya, dan kadang-kala keluar jok-joknya anak muda, mungkin karakter semacam ini. Oke, baik, kita nantikan nanti bagaimana siapa sosok baca pres atau bahkan siapa partai yang bisa betul-betul menggait suara dari para anak muda di pemilu 2024. Semoga Allah senantiasa menuntun kita di jalan yang diridhoinya. Aku qouli hadza, astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.